Mandala. Banyu Jaga, kau benar-benar murid yang murtad. I'm called Mandala. Dua bukit pedang ada di seberang danau ini. This must not be allowed to happen. Film dibuka dengan adegan seorang kakek tua yang sedang bersemedi di sebuah bukit. Ia dikejutkan oleh sebuah batu meteor yang jatuh dari langit. Lalu sang kakek tersebut menerpa benda itu menjadi sebuah senjata yang berbentuk pedang. Pedang yang dibuat dari logam misterius tersebut memiliki kekuatan yang dahsyat. Di sebuah desa sedang ada pesta pernikahan antara Senjaya dan Pitaloka. Pesta pun digelar dengan meriahnya. Banyu Jaga, bangkitlah dari pertapaanmu. Bangkitlah, bangkitlah Banyu Jaga. Di sebuah gunung, Banyu Jaga yang sedang bertapa dibangunkan oleh suara sakti seorang wanita. Ia pun lantas meminta Banyu Jaga untuk menggagalkan pernikahan Senjaya. Banyu Jaga adalah seorang pendekar bayaran yang sakti namun keji, dikirim oleh Ratu Buaya, seorang ratu siluman yang haus seks dan kekuasaan, untuk membawa tunangan dari seorang putri desa setempat dan dijadikannya sebagai budak pribadi. Kepala desa sekaligus mertua dari Senjaya menolak jika mantunya akan dijadikan tumbal persembahan kepada Ratu Buaya. Banyu Jaga lalu mengobrak-abrik pesta tersebut. Beberapa warga pun terluka dan terbunuh oleh sabetan pedangnya. Pitaloka, sang pengantin wanita, adalah seorang pendekar. Ia pun berusaha melawan Banyu Jaga. Namun ilmu kanuragannya bukanlah tandingan dari pendekar kejam ini. Begitu juga dengan sang ayah yang mencoba membantunya, namun malah terbunuh di tangan Banyu Jaga. Di saat yang tepat muncullah seorang pendekar. Ia adalah Mandala, mantan rekan seperguruan dari Banyu Jaga. Mandala. Banyu Jaga. Mandala pun meminta pada Banyu Jaga untuk menghentikan kekejamannya. Namun Banyu Jaga malah menantangnya berduel. Terjadilah pertarungan sengit antara mereka berdua. Banyu Jaga yang terdesak oleh jurus-jurus pedang Mandala lalu meminta bantuan kepada pasukan siluman buaya.
Mandala yang disibukkan dengan serangan para anak buah siluman buaya ini tak mampu menyelamatkan Senjaya yang dibawa oleh Banyu Jaga. Akhirnya Mandala pun kembali ke padepokan setelah mendengar bisikan dari gurunya. Cepat kau datang ke padepokan. Mandala, cepat kita pulang ke padepokan dulu. Di istana siluman buaya, Banyu Jaga menyerahkan pemuda yang bernama Senjaya tersebut untuk dimangsa oleh sang ratu buaya. Terjadilah hal-hal yang menakutkan seperti ini. Mandala setibanya di kediaman sang guru, ia menemukan gurunya yang terluka parah karena racun ular merah. Mandala pun lalu bergegas mencari obat penawarnya. Guru, apa yang terjadi? Racun ular merah telah melumpuhkan kakiku. Oh, mereka menyerang kembali. Mandala pun memasuki hutan rimba. Ia mencoba mencari jamur rahasia, jamur penawar racun ular merah untuk mengobati sang guru. Dan terpaksa Mandala pun harus memotong kaki sang guru yang kondisinya sudah membusuk. Ki Birawa, guru dari Mandala ini pun mengatakan bahwa ia telah diserang oleh para pendekar dari golongan hitam untuk memaksa dirinya memberitahukan tempat Bukit Pedang Dewa, di mana di sana terdapat sebuah pusaka sakti berupa golok setan dan kitab ilmu Dewa Pedang yang dahsyat yang telah diciptakan oleh kakek guru Mandala. Ternyata para pendekar yang menyerang Ki Birawa salah satunya adalah Banyu Jaga, murid murtad yang ingin menguasai golok setan. Kau hanya memperhatikan Mandala, menyesalah sampai mampus. Kau benar-benar murid yang murtad, Banyu Jaga. Ketika aku pingsan, mereka meninggalkan aku. Ki Birawa pun lalu memberikan peta di mana kitab dan golok tersebut berada kepada muridnya ini. They left me to die. Thank heaven the secret of the sword is safe. Mandala pun kembali turun gunung. Di kejauhan, ia melihat Pitaloka, gadis yang tunangannya dibawa lari oleh Banyu Jaga. Mandala berjanji akan membantu Pitaloka, tapi setelah ia menyelesaikan urusannya. Namun Pitaloka bersikeras ingin ikut dengan Mandala. We have another important mission to take care of. Manapun kau pergi, aku ikut, Kang. Sementara itu di markas siluman Ratu Buaya, dengan kekuatannya ia memperlihatkan pada Banyu Jaga bahwa Mandala sedang menuju ke Bukit Dewa Pedang. Banyu Jaga pun lalu mengajukan diri akan menghadang Mandala. Namun sebelum pergi, sang Ratu Buaya tertarik kepadanya. Namun ilmu sejuta tatapan mata sendut tingkat tinggi sang ratu akhirnya menaklukkan Banyu Jaga. Ia pun tak mampu menahannya dan pasrah atas birahi siluman buaya tersebut.
Terjadilah pergumulan hangat yang diinginkan bersama di atas ranjang kenikmatan. Kembali kepada Mandala dan Pitaloka yang sedang menuju Bukit Pedang Dewa. Mereka harus menyeberangi sebuah danau berair panas. Seorang misterius dengan rakitnya mengantar Mandala dan Pitaloka menaiki rakit bambu. Di tengah danau, mereka diserang oleh gerombolan siluman buaya. Namun Mandala dan Pitaloka mampu mengatasinya. Di sebuah tempat yang disinyalir adalah Bukit Dewa Pedang, berkumpul para pendekar dari golongan hitam. Mereka adalah Nini Cambuk Seribu, pendekar gelang-gelang terbang, siluman ular merah, dan tentu saja Banyu Jaga. Mereka bersiap memperebutkan kitab dewa dan golok setan. Akhirnya mereka pun adu kekuatan dengan ilmu masing-masing, saling serang dengan jurus-jurus andalan mereka sampai akhirnya satu persatu tewas dan tinggal menyisakan Banyu Jaga sendiri. Banyu Jaga lalu memasuki sebuah goa. Tak lama kemudian datang juga Mandala dan Pitaloka. Kalau sampai matahari terbenam aku belum muncul, kau boleh kembali ke seberang. Aku akan masuk. Kau tunggu di sini. Iya, Kang. Mandala memasuki goa tersebut. Ia bertemu dengan makhluk besar penunggu goa. Ia pun mampu mengalahkannya. Nampaknya Banyu Jaga tak mampu melewati makhluk tersebut. Ia pun berusaha keluar dari goa. Akhirnya Mandala berhasil menemukan yang dicari berkat peta dari gurunya. Ia kemudian membuka sarung golok tersebut dan menyebabkan runtuhnya goa karena kekuatan dari golok setan. So, Mandala, you have the devil's weapon now. Di luar goa, Banyu Jaga menyandera Pitaloka dan meminta Mandala untuk menyerahkan golok setan dan kitabnya. Nyawa kekasihmu atau golok setan itu kau serahkan padaku. Terjadilah duel antara dua pendekar yang sama-sama murid dari Ki Birawa ini. Namun ilmu Mandala yang lebih tinggi dari Banyu Jaga dan kedahsyatan golok setan yang dimilikinya lagi-lagi membuat Banyu Jaga kalah berduel. Siluman Ratu Buaya nampak marah dan kecewa pada Banyu Jaga yang gagal membawa kitab dan golok setan. Pengawal sang ratu pun lalu menyerang Banyu Jaga dan akhirnya pemuda itu harus binasa di atas kobaran api setelah Ratu Buaya melemparnya dengan selendang saktinya. Mandala yang pernah berjanji pada Pitaloka untuk membalaskan dendam pada Ratu Buaya tiba di sebuah danau yang menghubungkannya dengan istana siluman buaya. We'll have to swim. Kau sudah siap, Pitaloka? Mereka menyelam dan menyatroni markas Ratu Buaya itu.
Sanjaya yang di bawah pengaruh Ratu Buaya tak mengenali kedatangan calon istrinya, Pitaloka. Ini membuat Pitaloka marah. Ia berusaha menyerang sang ratu, namun dihadang oleh anak buah Ratu Buaya tersebut. Terjadilah perkelahian. Pitaloka berhasil dilumpuhkan dan Mandala pun takluk oleh tatapan maut sang ratu. Sehebat-hebatnya ilmu kanuragan Mandala, ia pun takluk oleh kemolekan dan hasrat menggebu sang ratu. Mandala pun pasrah dengan pangutan-pangutan hangat bibir sang ratu. Ia pun terlena oleh sorga dunia. Sementara itu di kediaman Ki Birawa, ia kedatangan gurunya, Eyang Jaya Laksana, yang memberitahukan bahwa Mandala dalam bahaya dan terkena pengaruh sihir dari siluman Ratu Buaya tersebut. Lalu Ki Birawa merapal ilmu kanuragan tingkat tinggi, yaitu ilmu tali pikiran jarak jauh, agar bisa menyadarkan Mandala. Burn away from the spell of the evil queen. Golok dan kitab itu dekatkan di tubuh. Harus tetap padam. Mandala yang sedang tertidur pun terbangun. Ia mendengar bisikan gurunya dan tersadar. Mandala kemudian mengambil golok setan dan kitab pedang dewa agar tetap menempel di tubuhnya. Mandala yang sudah tersadar lalu menghajar habis para anak buah Ratu Buaya. Ia membebaskan Pitaloka lalu berhadapan dengan pengawal setia sang ratu. Duel sengit pun terjadi dan sang pengawal tewas di tangan Mandala. Ratu Buaya pun berubah ke wujud aslinya menjadi seorang wanita tua dengan tubuh yang keriput. Mandala dan Pitaloka bahu-membahu menghancurkan kerajaan siluman buaya tersebut. Akhirnya sang ratu pun hancur lebur bersama istananya. Film Golok Setan adalah sebuah film aksi laga fantasi di tahun 1984 yang disutradarai oleh Ratno Timur. Cerita dalam film ini dibuat secara lepas berdasarkan edisi pertama dari serial komik Mandala yang ditulis oleh Mansur Darman atau yang kita kenal dengan inisial MAN dengan judul yang sama. Film ini dibintangi oleh dua aktor laga yang mulai ngetop saat itu, yaitu Barry Prima dan Adven Bangun. Dan film ini adalah pertemuan kedua mereka setelah film Si Buta dan Jaka Sembung. Untuk special efek dalam film ini dikerjakan oleh penata efek kawakan El Badrun yang sebelumnya sudah menggarap film Ratu Ilmu Hitam, Lebak Membara, Mistik Leak. Setelah film ini, ia pun membantu untuk pembuatan special efek di film-film besar lainnya seperti Pasukan Berani Mati dan seri Saur Sepuh. Walau teknologi yang digunakan dalam film ini sangat minim dan nampak lucu jika dilihat di masa kini, namun film Golok Setan berhasil menembus pasar internasional kala itu dengan beredar dalam versi video VHS, kemudian diremaster ke bentuk DVD di beberapa negara di kawasan Asia, Eropa, Amerika, bahkan Afrika. Untuk adegan laganya terlihat Adven Bangun masih agak canggung, tidak lepas, mungkin karena ini masih film keduanya bersama Barry Prima.
Apalagi saat itu statusnya adalah juara karate, mungkin takut membuat cedera Barry Prima. Dan Sutrisno Wijaya sebagai penata silat yang membuat adegan laga dalam film ini juga ikut tampil sebagai pengawal sang ratu. Jangan lupa juga untuk penampilan seksi artis Sri Gudi Sintara sepanjang film. Adegan panasnya sangat luar biasa di zaman itu. Golok Setan adalah menjadi salah satu film cult movie dari Indonesia. Status kult atau kultus ini karena film ini memiliki penggemar yang setia yang masih berdiskusi tentang film tersebut walau sudah sering ditontonnya. Bahkan di zaman internet yang sudah mewabah pun, film Golok Setan ini masih sering diperbincangkan di forum-forum film luar maupun dalam negeri. Film Golok Setan ini berhasil memadukan banyak ragam seperti aksi laga, petualangan, horor, dan juga elemen erotis seksual. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa, salam jadul, mantap.